sholat ini nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Akeh wong sholat harus sabar. Mulanya Gusti Allah sedurung dawuhna sholat, Gusti Allah dawuhna sabar dhisik. Wasta'inu bis sabri was sholat. Karena apa? Ketika orang itu bisa sabar di dalam sholat, ya, itu apa? Fa innaha lakabiratun, maka akan berdampak yang sangat besar bagi kita. Sholat itu benar-benar akan menjadi sarana kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh apa-apa, ya, dari sholat. Ya, karena sholat kan, ya, Kanjeng Nabi Mi'raj, ya, itu kan dapatnya apa? Oleh sholat. Nek Kanjeng Nabi kan sowan karo Gusti Allah langsung. Nah, sowane yang pada karo Gusti Allah, menghadapnya kita kepada Allah itu dengan lewat Mi'rajnya kita semuanya. Itu apa? Dengan sholat. Mantap lah. Ketika kita butuh apapun, yuk laksanakan sholat. Tapi sholat itu akan berdampak positif dan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar manakala dilakukan dengan apa? Sabar pertama. Ya, sabar. Kenapa? Gusti Allah ndawuhna sabar. Nah, ini karena banyak orang sholat yang tidak sabar. Karena di ayat terakhir, ya, fa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Ya. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Nah, orang-orang yang bisa menjadikan sholat itu menjadi sarana untuk minta tolong, itu adalah orang-orang yang khusyuk. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang khusyuk? Ditaksis oleh ayat seterusnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika sholat dia berkeyakinan bahwasanya apa? Orang tersebut sedang berjumpa dengan Allah. Sedang lagi sholat lagi ketemu karo Gusti Allah. Ya. Jenenge lho. Ya. Angger lagi sholat apa? Berkeyakin bahwasanya apa? Lagi ketemu karo Gusti Allah. Karena di situ yang dinamakan orang khusyuk itu di situ alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Wong sing berkeyakinan, ya, wong sing menyana-nyana, ya. Nah, karena ya ketemu langsung kan, ya, kita belum bisa. Tapi apa? Ketika suatu berkeyakinan bahwasanya apa? Agi ketemu karo Gusti Allah. Yadhun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan berkeyakin bahwasanya apa? Kita itu akan apa? Dikembalikan kepada Allah. Kapan itu kok kapan, ya, kita akan kembali kepada Allah. Alas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arep mati, ya. Kapan-kapan yang pada mati. Orang belum sume orang kangen nih. Arep mati. Maka yakin bahwasanya apa? Ketika sholat kita yakin bahwasanya apa? Sedang berjumpa dengan Allah. Ya minimal menyangka lah. Itu kan ya gunnu, ya berarti nyana ketemu Gusti Allah. Tapi kita juga harus yakin bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah. Berjumpanya kapan? Nah, apa yang gantian apa? Mengkon, bukan gantian. Ah, sepetah kok. Tapi yang minimal apa? Minimal menyangka bahwasanya kita berjumpa dengan Rob kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa saya menembungkan di depan kok sebelum lafaz sholat Gusti Allah nembungna sabar. Ya, dan terakhir itu apa? Sholat itu akan bermanfaat besar manakala dilakukan dengan khusyuk. Maka Imam Ghazali, ya, ketika menerangkan sholat supaya sholat kita berdampak besar, ya, mempunyai manfaat yang besar, kita harus melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah, urung bisa khusyuk, ya beda-beda khusyuk. Apa-apa? Khusyuk. Ya beda-beda di situ apa? Udus-udus, ya beda-beda udus-udus. Maksudnya ya apa? Ya apa-apa khusyuk di situ. Ya, menurut teh khusyuk. Ya. Caranya gimana? Yang pertama, ya, supaya sholat kita bisa khusyuk, yang pertama harus tafhim. Tafhim. Tegasnya apa? Apa yang kita baca itu kita pahami. Ajak kayak manuk beo, assalamualaikum, takon artinya itu kayak manuk darat yang ngerti apa. Sholat 5 waktu kan kita biasa baca terus bacaannya Fatihah ya setiap sholat kita baca. Minimal apa? Ketika kita sholat, Fatihah itu tahu maknanya. Begitu iya karena abudu wa iya karena stain. Namun dumateng paling Gusti kula nyuwun
Namung dateng panjenengan Gusti kula nyembah, lan namung dumateng panjenengan Gusti kula nyuwun pitulungan. Nalikane ihdinas siratal mustaqim, ihdi mugi nuduhake panjenengan na ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim maka jejeg. Salat itu kan secara bahasa dalam kitab-kitab fikih ya Kang sedikit ya, kan ad-du'a ya. Salat itu secara istilah apa? Ad-du'a. Nah, secara istilah apa? Af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Ya. Pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Ya, itu salat secara istilah. Tapi secara bahasa, salat itu kan doa. Berarti nek wong salat kan ndonga. Mulane apa? Mulai takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram mau maca doaif kita. Kan ya, Mbok? Dan kita minimal yang jenengan ngerti sini gue cerita gue inna sholati teman setuhune sholat kulo wa nusuki lan ibadah kulo terus wa mahyaya lan urip kulo wa mamati lan mati kulo itu diresapi maknanya. Maka apa? Disyaratkan yang pertama yang bosan itu apa? Tafhim, paham maknane. Sehingga nanti orang gelambiar sholat kayak mutane Kider sandal. Sholat kayak mudane. Anu cetakan enggak dia. Karena apa? Ngebleng ya. Ya, tapi kalau tahu maknanya minimal kan meresapi. Boro-boro kayak mutan rafia. Boro-boro kayak mutan baru ya. Ya Allah lah. Seperti itu kan ya. Ya apa-apa ora salah ya. Ini balik kali nang kamar ke siji Barang salah malah ketemu balik kali. Aku kalau ketar kerja lah. Iki sandale kali serenteng nang ndi iki. Ora ya. Yang bakul kan iki, Mbok. Bisa jadi salat kayak mutan sandale kali kan bisa baik. Ya. Nah, tapi dengan kita mengetahui maknanya, tafhim, paham apa yang kita ucapkan minimal ndadekna salat gue orang dalam. Maka pertama itu apa? Disyaratkan kalau kita ingin sholatnya khusyuk, pertama tafhim, paham. Yang kedua ta'zim. Ya. Yang kedua ta'zim. Apa itu? Mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang menghadap Allah, maka usahakan pakaiannya yang rapi, pakaiannya yang suci, ya. Di samping walaupun secara fikih kita ya sholat yang penting secara wong lanang dan boleh yang penting ketutupan, budaya ketutupan ya sah. Ya secara seorang pinggir kali kan Mbok sarungnya stendok nah kayak Mbok. Yang kan memang anaknya kedok sah memang secara fikih. Darurat. Tapi minta nunggal dina maring masjid muja, maring masjid ora tambenan. Ya, cuma tutupi budaya karo tutupi dan boleh. Saiki iya sah secara fikih. Tapi apa? Tidak mengagungkan kepada Allah. Karena kita sedang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Kita merasa kita sedang menghadap Allah, maka usahakan ya. Kau kudu ngumpuli arep ngadep karo camat. Arep ngadep karo Bu, bupati bae prajineran, prapineran. Yo ngadep Gusti Allah yo minimal sing rapi, sarungnya sing rapi. Yo, kemudian bajunya yang rapi. Ojo sholat namanya kau sodo. Ya saiki ya sah. Secara fikih itu sah secara fikih. Tapi secara akhlak ya akhlak kan itu akhlak karo sadar tapi akhlak karo Gusti Allah. Karena kita menghadap Allah maka apa? Kita usahakan bajunya yang rapi. Dalam rangka apa? Ngejeni karo Gusti, ngegumna karo Gusti. Maka supaya sholat itu khusyuk disyaratkan yang kedua ta'zim, mengagungkan kepada Allah. Maka apa? Dari segi pakaiannya ya. Habis rong dina ratus disit. Sholat patang dina ratus ya. Ya. Sah enggak ya sarung kudu sah ya. Tapi kan apa ya? Ngadep lurah ratus disit ya. Ya. Ngadep Gusti Allah ya. Pakung ya harus. Walaupun itu bukan menjadi syarat ya sebenarnya di suci awak ya. Kalau atas cima kan aku cima itu yang kudu atus memang. Iya, Bo. Karena aku adas kan gede atau head kudu atus.
Terus ngeblok. Anu orang apa misalnya bujang ya Jis kan ya orang ngeblok malah ya. Ini orang misalnya kan ya Jis. Ya kan misalnya kan enggak ya. Jangan sana habis, Jis. Misalnya. Oh, sudah bujatan betah ini, Jis. Lah dia makawan sebab hawane hati 100 ya 100 masih telung dina. Iya, ini kurang takdir ya. Walaupun suci ya kurang takdir. Kurang agung. Nah, aku ketemu orang ceweknya bayar. Aduh, sama ulang awang ya, aku nggak dibus tolo ya, sing rajin ya, rajin bajunya yang rajin. Kalau wis rok sedina 200 ya tuh, ya, pakai wangi-wangi ya, karena nggak ketemu orang pasar ya bes, sok wangian. Ya, aku nggak dibus tolo ya semua. Jadi seruput begitu Allah, makanya rasanya seger ya, ambune seger ya, telung dina 100 kan ambune kecut. Ya, aku sih nggak nanti ya, aku ketemu. Ya, iya mbok, cumure iki mau apa? Oh ya ora musuh, ya. Maka ya, mbok kan aku salah segerus untuk ora sikatan mampet ya. Kon musuh sing kan ndi ya, mbok? Ya ora. Bari sama bari ke gimana potek. Ya kan? Ya. Kalau sikatan macam-macam kok. Salah sikatan ya. Bagus. Nah ini maka yang kedua harus takzim ya. Harus takzim. Supaya sholat kita khusyuk harus takzim. Kemudian yang ketiga, ya di samping takzim, ya kita harus punya roja. Roja itu apa? Punya harapan. Ya. Punya harapan. Wong kowe kadang-kala apa? Wong kowe loyo, apa kan udah harapan. Ya wong kayak gunung Taos, ya lempean-lempeong kan orang diharapan. Ya, kelabrak lumbruk ya oh sih kelabrak lumbruk ya, bujul kan orang diharapan. Agak kagok lah. Tapi kalau kita punya harapan, contoh misalnya, ya Kang Ipul zaman modern pun gini sepuh. Ya, mangguli bataran kuat. Mangguli bataran kuat. Ya. Karena apa? Ya, karena punya harapan esok mingguan bayaran. Ya, Bok. Semangat. Kang Sigit dilalai ngecat misalnya ya. Itu kan enggak ada orang dibayar nama kawan. Ya, ini teman Kang Andi gelem temen dadi kuline abun ya orang diharap ya. Deket gue. Aduh, ada pun gue. Agar tidak punya harapan enggak mungkin ya Allah. Ya, tapi karena punya harapan ya dilalai mari Mundi? Ya, maring Alisari, ya, maki pangpang, ya. Kan karena aku punya harapan, gue mingguan bayar, kasih lu kayak gue, mangkat, mari mana, ya, ngode. Ini karena punya harapan apa? Gue mingguan bayar. Kita pun ketika sholat, kita berkeyakinan, bahwasanya apa? Sholat kita harus dupai karo Gusti, abdi beri pahala. Ya, abdi ganjar. Sehingga apa? Kita semangat bila sholat. Bahkan ketika kita ngerti bayarannya nek jamaah bayarannya gede, nek sholat dewekan ganjarannya siji, nek sholat jamaah bayarannya itu likur. Maka apa? Sebab ngerti ibaratnya nek sholat dewekan ming segelas, ya. Tapi nek jamaah gue itu likur. Gelas. Ya kayaknya sudah itu gelas kan, ketimbang segelas. Ya. Duit misalnya, Kang Sigit, duit 1.000 karo duit 7.000 suwanti. 1.000. Kan suka 7.000 Bang. Arwah sing duweni ngakal jelas itu 7.000. Ya. 1 juta karo 7.000 juta jelas metu milih 7.000 juta. Karek kowe bojo siji karo bocah 17. Nah ini menjadikan apa? Semangat akhirnya. Oh, kita jamaah baik sing ganjaran 7.000. Salat berjamaah ageng ganjarane 17 darajat mungguh bilangane. Nek jamaah ganjaran itu dhewekan dari siji. Maka ketika kita punya roja, punya harapan, maka apa? Kita sholat tetap harus milih jamaah. Kenapa? Ketika jamaah itu misalnya tidak ada yang khusyuk, ya, imamnya orang khusyuk, makmumnya lah kasih khusyuk di dia. Esi dinilai bagus sekali Gusti Allah. Apa? Bok menawa sofe lempeng. Ternyata sofe blengkok orang benar. Esi dinilai apa? Kumpulnya menungsa. Nah misalnya dinilai khusyuk, jadi imamnya orang khusyuk, tapi salah satu jamaah ada yang khusyuk, maka apa? Semua yang sholat jamaah
dicatat kalau Gusti Allah khusyuk. Makanya kalau kita sulit untuk sholat yang khusyuk, dewekan, ya jamaah. Nek jamaah otomatis mbok menawa ajis khusyuk kan. Ya, salah siji. Asik kita catat khusyuk. Khusyuk. Ini anu dewekan wis ora khusyuk, dewekan wis siji oli ya, wis ora khusyuk mah. Ya ini. Ya. Roja, ya ini punya roja. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika sholat kita juga punya rasa haibah, rasa takut. Ya, kayak sampai ngadep presiden kan boleh melakukan itu lagi takut. Ya. Karena apa? Ada rasa takut mau kejorong nempak malih sih. Ya, nah seperti itu. Ya, ketika kita sholat pun sama, kita punya rasa haibah karena kita sedang menghadap Allah. Ya, Allah itu merupakan presidennya presiden, rajanya raja, itu Gusti Allah. Ya. Maka apa? Kita harus punya rasa takut. Sehingga apa? Rasa takut itu yang menjadikan kita menjadi khusyuk. Kalau pas yang wedi kan beda banget, Bok. Contoh misalnya kok ada bupati, sebab dunia rasa madan riko pakai madan wedi seperti kan sejen bawa kali melaku. Nah, orang kaya orang riko, orang kali kan berapa ya? Maksud orang riko. Ini nggak riko kan beda, ya. Riko madan wedi kan beda. Lebih itu baru kelasnya bupati. Lebih kelasnya misalnya kelas presiden. Mungkin ya bertemu dengan orang sing kopam itu tetap kita akan tetap ada rasa takut, ya, mau salah dan sebagainya. Ini harus ada. Kemudian yang kelima, yang menjadikan sholat kita khusyuk kalian Ghazali itu apa? Di dalam sholat kita, dalam hati kita harus ada rasa haya, malu, ya, isin. Isin kita bayangkan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Gusti Allah maringi nikmat ambekan. Bayangkan ini sejam, ya Gusti Allah rawe nikmat ambekan. Kayak habis isdap kayak ini kan. Nah, alhamdulillah Gusti Allah maringi tangannya bisa ubah. Bayang nanya tangan bisa ubah. Ini orang yang nulis kok. Nah, Gusti Allah nikmat sikil, sambaran bisa melampah. Ya, kang ibu sekarang anak ulun bisa bareng kan ya karena sikilnya waras. Sikilnya waras. Dan maka apa ketika kita meleceh nikmat Gusti Allah yang begitu besar, yang ketika kita menghitung kata Allah la tuhsuha, kita tidak mungkin bisa menghitung nikmatnya Allah. Sementara kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya supaya melakukan sholat 5 waktu. Sing waktune dibanding nikmat sing diwehna Gusti Allah nyong padha kuwi akeh nikmat sing diwehna Gusti Allah dumateng lan panjenengan. Kok kadang-kadang apa? Kita sholat bae etung-etung. Gusti Allah bae etungan. Kok kita kadang-kadang etung. Maka isin ya Gusti Allah. Gusti Allah bae etungan punya sholat bae kedogor-dogor ya. Nah ini kan tadi nanti jadi apa? Menimbulkan sholat kita menjadi khusyuk. Sehingga ayat yang tadi saya baca apa? Sebelum Allah mendahulukan sholat, Gusti Allah mendahulukan apa? Sabar terlebih dahulu. Karena apa? Akeh wong sholat ora sabar. Tulis lihat kayak itu yang dinceng cewek. Ya. Nah ini kan namanya kurang sabar. Ya secara fikih sah. Seperti kan tumanina, subhanallah, sah. Yang sembahyang misalnya ya, rukuk. Subhanallah. Ya sah salatnya secara fikih. Tapi tadi itu ya kurang ini takdim. Kurang ini ngeguna mari Gusti Allah. Maka tak sulit untuk sholat kita itu bisa khusyuk. Padahal ketika kita sholat itu khusyuk, sholat itu akan menjadi sarana untuk kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembahasannya apa? Tadi aqti'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan hakikatnya ada manfaat bagi kita. Kemudian segala sesuatu yang Allah larang hakikatnya itu apa? Membahayakan bagi kita. Contoh misalnya topi miring, ya. Kemudian apa lagi? Koplo dan sebagainya, ya. Pokoknya barang-barang yang dilarang oleh Allah, ganja dan sebagainya, itu jelas membahayakan bagi tubuh kita. Gusti Allah terus seneng, ya Allah seneng. Kaulan apa? Melarati maring awake dhewe. Gusti Allah sing gawe, Gusti Allah ora terima ya. Gusti Allah sing gawe gari terjaga kok, gari terlaksa kok malah terus. Maka Gusti Allah seneng. Maka apa? Gusti Allah apa? Ketika melarang segala sesuatu itu hakikatnya apa? Karena merusak tubuh kita. Contoh minuman keras. Kemudian lagi, kenapa Allah
melarang perjudian. Yang kemarin saya katakan itu, mengapa contoh zaman sekarang ngeslot lah ya. Kenapa? Ya kita nggak boleh judi, karena akhirnya judi itu apa? Ya menang ya suka dikalah. Mulai Roma Irama gue pak, goli dawuhna. Roma Irama itu goli menembangkan ya, itu dia menyanyikan ya. Goli menyanyikan itu pret, judi itu pret ya. Pret itu kan barang sih kan orang Betawi ya. Ya Bok, contoh untuk pret, bukan orang Betawi Bok. Judi pret, kan ya. Ya orang judi yos, orang judi yasora, tapi judi pret ya. Itu karena orang nyenengi gue ya. Maka apa? Judi orang linan Gusti Allah. Karena apa? Membahayakan keuangan kita. Ya. Ini gue soda kembali ganjaran ya, karena mesti dibangun, kalau dibangun gue cari kan kembalinya pada kita. Malah disalurkan ke hal-hal yang tidak ada manfaat. Seperti itu. Maka apapun yang dilarang oleh Allah hakikatnya membahayakan pada kita. Kemudian dari mana? Ai fi ma da'autuka ila ma fi al-islah wa nahaituka amma fihil fasad ya. Artinya seperti itu. Jadi artinya ya Allah itu mengajak kepada sesuatu yang menjadikan kita baik dan mencegah kepada sesuatu yang menjadikan kita itu rusak. Kemudian makalah yang ke-20 wal maqalatul isruna ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu suhli. Sempurnanya akal itu dengan kita apa? Mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala sesuatu yang menjadikan Allah itu murka. Kemarin kan saya mengatakan bahwasanya Allah itu merahasiakan ridhonya. Dan Allah itu juga apa? Merahasiakan murkanya tentunya. Maka kita harus berhati-hati. Tidak boleh kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Siapapun itu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tembok wong ridhone Gusti Allah gara-gara barang sepele. Ya. Kan ceritanya banyak dalam kitab-kitab, contoh kitab-kitab Uspuriyah misalnya. Itu kan ada salah satu cerita. Di situ ada seorang hambanya Allah yang sampai oleh orang itu dibuang maring telepon. Nah, karena kelakuan itu luar biasa, ya. Luar biasa, elek. Masuklah. Saking elek itu apa? Begitu mati lo dikubur, kotong balang nanggon buang telepon. Nah, tapi apa? Begitu dibuang nanggon telepon, Gusti Allah paring wahyu dumateng Nabi Musa. Musa, goleken wong sing dibuang nang telepon, kae waliku. Nah, akhirnya temenan Nabi Musa digolek, nah, teman ketemu. Nah, akhirnya begitu ketemu nang wong desa ngapang cara kene ngapa Nabi Musa wong wis genah patalane usah didusi usah dikubur beli kontur wong bae cara kene. Tapi ora, sebab Nabi Musa begitu beliau mendengar kata-kata masyarakat seperti itu, Nabi Musa jadi akhirnya apa? Nah, hati kan mengganjel. Kok dibuang lagi berarti mau saking ngalane kok kenapa Gusti Allah malah perintah kok didusi kok dipendem kok jadi waliku. Akhirnya Nabi Musa apa? Matur al Gusti Allah. Nabi Musa kan nabi sing asal predikat apa? Kalimullah. Nabi sing bisa berkomunikasi langsung karo Gusti Allah. Ya Musa, memang kayak wong bat elek-elek. Tapi seminggu sedurung mati wong kuwe tobat karo nyong. Lan tobatnya kowe marakne nyong dadi kepengin ngapura. Apa sih tobatnya wong kowe? Gusti, cara-cara bahasa kali pancure. Gusti, kula memang kaula panjenengan ingkang ina, kaula panjenengan ingkang kathah dosane. Gusti, mugi panjenengan ngapura dosa kula. Nek panjenengan boten purun ngapura, setan bungah. Sementara malaikat susah. Kula yakin bungae malaikat luwih panjenengan senengi ketimbang bungae setan. Itu kan licik ya. Terus maning, Gusti kula nyuwun
Yang pangeran nyungkur panjenengan dokter tadi wong kita ngerayu Gusti Allah sehingga apa? Sing pada akhirnya Gusti Allah ngapura balok sapa dilakoni. Wes pokoke dilakoni. Aja maning telu kok ora dilakoni. Oh dilakoni dia. Weh cetek weh. Tapi aja dirot. Aja cetek weh. Lu digendok-gendok nang iso. Lah ini apa? Bagaimana wong sing semono eleke? Ki apa? Bisa angsal ridhone Gusti Allah gara-gara apa? Barang sing sepel, perlu kan apa tobatnya tetap. Anak maning. Ya. Anak maning. Imam Ghazali itu begitu itu dimeaken kali konso-konsonya. Ternyata yang menjadikan keterima amale Imam Ghazali itu apa? Bukan karena beliau menyusun kitabnya, bukan karena istilahnya riyadhahnya beliau, bukan. Tapi apa? Gara-gara laler lagi pada nyesep mangsi sing dinggone Ghazali. Zaman kan dulu campur pada ya, kalau zaman hitek ruangana. Karena pentul. Tul urak ya. Pada mangsine dewek, pene dewek. Nah, kena mangsi pada grumut. Mungkin masa terang iki ndian, ana banyu ndian. Ini grumute ya mangsi ya. Antara banyu kan laler nencro. Biasanya mangsi kan dibacin biasanya ya. Ya itu dibancroki laler. Nah, Ghazali hanya menatap, ya sama sekali tidak berniat sedekah karo laler, tidak berniat sama sekali. Tapi wakilah itu yang menjadikan apa? Allah ridho. Gara-gara apa? Imam Ghazali sedekah karo laler. Tadi kok misalnya ayam, mana kucing, kok jaluk mangan wae. Siapa ngerti? Sedekah mari kucing, sedekah mari ayam, wis ndadekna ridhone Gusti. Ayam tanggane jono apa ya? Yang kedua apa? Jangan sekali-kali kita menyepelekan apa? Kejelekan yang sekecil apapun. Siapa ngerti? Iku sing dadekna bendune Gusti Allah. Kan kata itu yang menjadikan kita dalil-dalil kita mendoakan orang mati kan diantaranya hadis ini. Hadis yang Kanjeng Nabi yakin mlaku ya. Kanjeng Nabi yakin apa? Melambah ya. Mlaku ya kok melambah ya. Melewati kuburan ternyata Kanjeng Nabi candle berhenti ya cara kok. Mandek. Kemudian Kanjeng Nabi mat papah korma terus dedelan dhuwur kuburan. Sahabat bertanya, Kanjeng Nabi kok panjenengan melakukan hal yang semacam itu secara bahasa Inggrisnya? Nah, bahasa Indonesia ya. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi nuturna bahwa wong sing nang jero kubur kiye lagi disiksa. Gara-gara ini barang sepele. Apa? Siji wong sing siji ku sing nang kuburan sing sijine apa? Nek nguyuh ora wae. Ya nguyuh nang kebon langsung dilebok nang kathok. Ora wae disit. Kan barang sepele. Nyepelekna baru banyu ki dadi apa? Disiksa. Gara-gara apa? Nek wae ora. Padahal wong salat kan udah apa? Suci nggone badan sandang. No. Badane ora suci sandange kerep ora ngasih tuntas kan merentul jo kathok. Kathok ketika pas sholat. Ya sholat enggak najis ora sakat. Nah, akhirnya dadekna apa? Mungkin disiksa gara-gara barang sepele apa? Nek nguyuh ora cewek. Kan barang sepele kok. Tapi apa? Dadekna mungkin disiksa nang jero kubur. Ada lagi ya, salah satu cerita dalam kitab Mukhtasar Jalil. Nah, itu ada seorang yang dipercaya supaya mengantarkan kayu bakar. Diperintahkan jujuna kayu bakar. Tapi apa nang dalan kuwi mungkin terus madang riwak sapi atau apa. Jadi selilitan ceritanya kuwi wong kuwi selilitan. Agi gawa kayu, zaman kan urung zaman apa? Siklon ya. Sebenarnya kene gawa kayu siklon supiran Arab orang mungkin jut kayu nang mburi kan. Nah, jadi gawa anu nganggone kan jaran, mungkin nganggone sapi ngobrobak. Nah, dia selilitan akhirnya apa? Jukut suluh nang nggon sing digawe kan. Contohnya misalnya diperintah Pak Andi itu ke suluh. Kan kon gawa masuk Pak Andi. Misalnya Mas Sigit misalnya apa jasa angkutan misalnya Mas Andi Mas Sigit ya Mas Sigit tolong bawakan kayu saya misalnya ya temenan diperintah penggawa kayu temenan ini dilatih apa nang dalan gue apa atas semangat iwak atau apa selilitan lah ini jadi jod sulung gue nyutik selilit nah sing pada akhirnya gue apa wong gue saya sudah kan saya orang urip bae mati. Nah, barang mati gue apa? Ning kubur gue disiksa.
Gara-gara apa? Nyolong sulung nggo nyudik selele. Nah, kan barang sepele. Kenapa seperti itu? Ya karena pas lagi njot apa? Sulung nggo nyudik selele apa? Gusti Allah pas lagi bentuk. Kemudian apa? Nyoba dagi apa? Orang kena nyepelek. Nah, kemaksiatan sekecil apapun, siapa ngerti nih? Gue sing dadek apa? Bentuknya Gusti Allah. Lah nyoba apa? Orang kena nyepelekan kebaikan sekecil apapun, siapa ngerti gue sing dadek nari itu nih Gusti Allah. Contoh apa? Sedekah duit 100 perak ana wong. Apa 100 perak lah kasih 1000 perak misalnya. Nah, ana wong mari ngarep pemain jenengan Mas, sedekah nyun sedekah ini Mam. Kok grup 1000. Nah, wong gue apa? Bunga banget di 1000 gue. Nah, siapa ngerti pas jenengan sedekah 1000 gue, Gusti Allah rinto. Maka itu menjadi motivasi kita dan juga menjadi apa istilahnya gue hati-hatinya nyoba. Motivasi itu siapa? Jadi saya nyoba terus senang beramal sekecil apapun. Siapa ngerti apa? Itu yang menjadikan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua menjadi hal yang menakutkan, menakuti kita untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa? Aja kiye sing dadekna bendune Gusti. Kemudian selanjutnya tadi mana? Ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala ya. Nah, sempurnanya akal itu kita mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini jelaskan bahwasanya apa? Fahilafu dzalika jununun. Kemudian apa? Membalikkan itu. Ya. Contoh misalnya, kok malah sing dadi ridho Gusti Allah dilakoni. Sing dadi nabi Gusti Allah dilakoni. Maka apa di sini dikatakan fahilafu dzalika junun. Wong sing itu apa wong gemblung ya. Diperintah kalau dilakoni, sing dilarang malah dilakoni. Bapak ngene dikatakan apa? Junun, edan, gemblung, sedeng ya, Bok? Ya. Cara apa sih yang cara bahasanya ini apa? Mereng lah ya. Wal maqalatu terakhir apa tadi? Wal maqalatul hadiyah wal 20. Ya, makalah yang terakhir di sini la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Tidak ada ya, mumbara itu. Mumbara berdasarkan apa? Ya berkelana ya. Tidak ada berkelana bagi seorang yang utama. Wala watana lil jahili, dan tidak ada tempat bagi orang yang bodoh. Maksudnya apa di sini? Al-muttasil bil ilmi wal amal kana mukraman mu'azzaman. Orang yang punya ilmu dan dia ilmu dan amaliyah ya. Ilmi